Muhammad Alif. Salam GG. Ya, ini kita kembali ke pertemuan ke-11 bagian kedua. Setelah di bagian pertama kita sudah membahas mengenai proyeksi TM yang umum digunakan di Indonesia, ada TM dan UTM. Sekarang kita bicara proyeksi yang digunakan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional, yaitu TM3. Jadi ingat ya, TM3 adalah sistem proyeksi yang hanya digunakan di Indonesia, ya, yaitu transfer Mercator 3 derajat panjangannya. Dengan UTM banyak samanya, sama-sama silinder, sama-sama transversal, sama-sama memotong. Ya, memotong itu artinya apa? Bahwa titik garis potongnya itu tidak hanya satu tetapi dua, di mana di garis potong tersebut distorsinya minimum. Lalu sama-sama konform, artinya bentuk tidak berubah. Ingat ya, karena ini konform dan ini kita bicara digunakan di pertanahan, kita tidak bisa menghitung luas tanah di proyeksi TM3 karena luasnya terdistorsi, bentuknya tidak terdistorsi. Bentuk tidak terdistorsi itu seperti apa? Tadinya persegi panjang tetap persegi panjang, tidak berubah menjadi jajar genjang. Oke? Sama-sama didasarkan proyeksi TM. Yang membedakan di sini adalah lebar zona 3 derajat. Ya, lebar zonanya 3 derajat. Lalu total zonanya ada 17 zona. Ya, kenapa 17? Ya karena hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia digunakan oleh BPN. Sama-sama meridian sentral di tengah zona, sama-sama menggunakan koordinat semu. Dengan alasan yang sama supaya tidak ada nilai koordinat yang negatif. Ya. Oke, kita bagaimana menghitung koordinat semu dari TM3? Sama-sama ditambahkan ya dari koordinat TM, X, Y di sini adalah koordinat TM. Tadi kalau di UTM, saya ulang lagi, mungkin bisa dilihat bahwa ditambahnya 500.000 untuk mendapatkan koordinat semu istingnya. Sedangkan koordinat semu nortingnya untuk TM3 semua ditambah 1.500.000. Jadi tidak ada membedakan utara dan selatan kalau di TM3. Itu harap diperhatikan. Jadi kalau digambarkan seperti ini dengan ilustrasi yang sama, lebar zonanya 3 derajat, dari meridian sentral ke meridian batas itu 1,5 derajat, ya, meridian sentral minus 1,5, itu sekitar minus 160.000 meter. Ini satunya meter ya, karena kita bicara koordinat, bicara jarak, satunya metrik, bukan sudut. Yang sudut sini 3 derajat, ini minus 160.000 meter. Yang sehingga harus ditambah sekitar 200.000 agar tidak ada nilai negatif, nilai X-nya. Untuk nilai Y-nya paling selatan di sini adalah ya, untuk nilai Y-nya sendiri paling selatan Indonesia. Jadi karena kita hanya pakai di Indonesia. Kalau UTM paling selatan minus 90. Kalau di Indonesia paling selatan minus 11 derajat, itu sekitar minus 1,2 juta meter, sehingga harus ditambahkan 1,5 juta supaya tidak ada nilai negatif. Dan ini berlaku untuk di utara dan di selatan, kalau di TM3. Saya ulangi lagi. Oke. Nah, untuk nomor zonanya sendiri di sini agak tidak bisa dilakukan secara langsung, harus melalui UTM. Jadi kita tidak bisa menentukan nomor zona kalau kita tidak tahu zona UTM-nya. Jadi seperti itu idenya ya. Kalau tadi jadi tidak dimulai seperti ini, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, tidak. Bergantung zona UTM-nya berapa. Ingat, ini kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Di sini ada di sini di peta UTM tadi, di sini zona 46, di sini 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Dan untuk zona TM3 sendiri, itu zona dari UTM-nya dibagi dua. Karena pas ya, zona UTM lebarnya 6, zona TM3 lebarnya 3. Jadi dari 6 itu dibagi dua. Jadi untuk zona 47 akan terbagi dua. Ada zona 47.1, ada zona 47.2. Di 48 juga dapat 8.1, 48.2. Ya. Jadi nomor zonanya seperti itu. Lalu di sini ada meridian batasnya, meridian batas kiri ML, meridian left istilahnya nih singkatan dari saya. Meridian sentral dikurang 1,5 karena lebarnya 3, ke barat 1,5, ke timur 1,5. Ya, seperti itu. Ini untuk yang proyeksi TM3. Nah, silakan. Nah, sekarang pertanyaan bukan mencari koordinat di sini. Silakan isi di tautan yang tersedia atau isi di kolom komentar di bawah. Berapa meridian sentral dari setiap zona TM3? Kalau tadi UTM kan sudah ada persamaan yang saya buatkan dari deret aritmatik ya.
Kalau sekarang di meridian sentral zona TM3, dari tadi ada berapa zona ya? Ada mungkin belasan, saya kurang hafal di sebelah sana, atau di bawah 10, saya tidak coba dipastikan lagi. Meridian sentral dari setiap zona itu berapa? Zona 47,1 berapa meridian sentralnya? 47,2 berapa meridian sentralnya? Dan seterusnya. Yang pasti selisih antara meridian sentral itu 3 derajat. Ya. Karena meridian sentral ke batas kanan itu 1,5, di zona sebelahnya ada meridian sentral, ke batas kirinya itu 1,5, kalau dijumlahkan menjadi 3 derajat. Oke, kita sudah TM, sudah UTM, sudah TM3. Selanjutnya yang aspek yang krusial di sini adalah bagaimana distorsi pada TM. Ingat ini TM, jadi faktor skala di meridian sentral sama dengan 1 untuk TM. Karena meridian sentral adalah garis singgung. Kalau di UTM, meridian sentral ini tidak berarti apa-apa. Karena adanya garis pontong yang meridian sentralnya 1. Ya. Tapi untuk UTM dan TM3, diturunkan dari TM, jadi kita bicara terkait TM dulu. Ini adalah untuk faktor skalanya. Lambda di sini maksudnya adalah seperti delta lambda ya, nih simbolnya agak berbeda sedikit. Ini bukan meridian, bukan bujur, tapi bujur dikurang meridian sentral. Simbol lambda di slide yang ini ya, di slide keberapa ini adalah delta lambda. Jadi jangan sampai bingung. Kalau di slide sebelumnya dibilang delta lambda, ini sebenarnya delta lambda juga. Jadi nilai K ini adalah faktor skalanya, persamaannya seperti berikut. Ini adalah konvergensi gridnya. Ini dapat persamaan dari mana, silahkan baca di referensi, dan ya itu sangat dianjurkan agar mengerti bagaimana dapat mendapatkan nilai ini. Tapi idenya seperti itu. Coba kita asumsikan meridian sama dengan meridian sentral, artinya delta lambdanya 0. Kalau di sini 0, ini semua 0, sehingga K-nya sama dengan 1. Ya. Nah, kalau di meridian delta lambdanya 0, di sini 0, semuanya 0. Ini apa nih? Konvergensi gridnya sama dengan 0. Ya. Jadi kalau misalnya meridian sama dengan meridian sentral, konvergensi gridnya 0 untuk di TM ya. Tapi kalau misalnya berbeda, di sini ada perbedaan nilai, misalnya meridiannya 101, meridian sentralnya 100, maka akan ada perbedaan 1 derajat, itu tidak 0 jadinya. Ada nilai konvergensi grid dalam berapa derajat. Ingat kalau Mercator minggu lalu sangat sederhana, konvergensi grid sama dengan 0. Artinya utara di proyeksi itu utara sebenarnya. Ya. Tapi kalau di TM nih harap diperhatikan, karena salah satu komponen di kartografi ya, untuk membuat peta itu ada selisih antara utara peta di mana, utara sebenarnya di mana. Itu menggunakan persamaan di sini. Ya. Kalau untuk Mercator tidak perlu lah, karena nilainya 0, mau dimanapun peta Mercator konvergensi gridnya 0. Kalau TM ini ada perbedaan nilai, harap diperhatikan di sini. Dan angkanya itu jangan mengacu ke peta RBI yang lain, ya. Karena peta RBI yang, misalnya kalian punya peta RBI Jambi gitu ya, Jambi memiliki bujur tersendiri. Ya. Sedangkan kalian mengukur di bujur tersendiri juga, jadi konvergensi gridnya harus dihitung kembali. Sering saya temukan tuh hanya mencaplok dari peta RBI yang tidak dihitung. Jadi informasi di petanya jadi kacau balau di sana. Jadi pastikan konvergensi grid yang untuk membedakan utara peta dengan utara sebenarnya itu benar-benar dihitung kembali tergantung wilayah, lokasi wilayah. Kalau wilayahnya luas, biasanya yang digunakan, misalnya bukan luas ya, mungkin sekota atau sekota kan cukup luas ya, ada paling baratnya bujurnya berapa, paling timur berapa bujurnya, yang diambil tuh untuk menghitung tuh biasanya tengah-tengahnya ya, tengah-tengah antara timur ke barat, untuk mendapatkan konvergensi grid dari peta tersebut. Oke. Nah, di sini ada seperti yang sebelumnya, meridian dan paralel berpotongan tegak lurus, yang arti tidak berubah bentuk. Nah, di sini kuncinya. Faktor skala di meridian sentral sama dengan 0,9996. Jadi bukan 1 untuk UTM. Untuk UTM, faktor skala di meridian sentralnya adalah 0,9996. Kalau TM3 0,99999. 9-nya 4 kali. Ini tidak dibulatkan ya, karena memang segini nilainya. Bukan berarti ini 0,99999 lah sama dengan 1. Beda. Ini hanya 4 digit di belakang koma, yang besarnya adalah 0,9999 ya, 4 kali 9-nya. Ini fungsinya untuk apa nilai yang di tengah ini? Jadi untuk mengkonversi nilai koordinat TM ke koordinat UTM. Jadi di materi sebelumnya, di tanda tanya sebelumnya itu
sementara diabaikan, dianggap sama dengan 1, tapi ini proses yang benarnya gitu ya. Sebelum kita dapat koordinat XY dari TM, biasanya kita ada lintang bujur ya. Kita punya lintang bujur, jadi kasusnya saya ulangi lagi, kita punya lintang bujur, punya koordinat geodetik, kita ingin mencari koordinat UTM-nya itu berapa. Kan seperti itu idenya, atau kebalikannya. Jadi langkahnya adalah menghitung dulu lintang bujurnya diketahui, kita hitung XY dari TM, koordinat proyeksi dari TM, lalu koordinat proyeksi dari UTM dan TM3 yang bukan semu, yang asli gitu ya. Bagaimana cara mencarinya? Koordinat TM-nya dikalikan dengan faktor skala di meridian sentral. Kalau UTM dikali 0,996, kalau TM3 dikali 0,999. Baru setelah itu dilakukan koordinat semu. Bagaimana mengubah ke koordinat semu? Bagaimana kalau UTM X ditambah 500.000, ya, yang itu. Y-nya kalau di selatan ditambah 10 juta, di utara ekuator tidak diapa-apakan, itu yang mengubah koordinat semu. Dan ini baru dijelaskan sekarang, kalau yang ini memang ya. Kalau yang sebelumnya kan langsung dari XYTM ke koordinat semu. Kalau di sini harus dikalikan dulu dengan kalau UTM dikalikan ini, kalau UTM3 dikalikan yang 999. Nah, hal yang serupa juga dilakukan untuk faktor skala. Ya, kita kembali sedikit ke slide sebelumnya. Ini adalah faktor skala TM. Faktor skala UTM seperti apa? Seperti ini. UTM dikalikan dengan 0,996, hasil yang perhitungan sebelumnya di TM. Untuk TM3 dikalikan dengan 0,9999. 9-nya 4 kali. Kayak nomor telepon. Ya. Jadi K0 itu adalah faktor skala di meridian sentral. Ini kurang kata faktor skalanya. Jadi idenya seperti itu. Jadi untuk menghitung koordinat di UTM atau TM3 maupun faktor skala di UTM dan TM3, langkahnya harus mencari dulu koordinat di TM dan faktor skala di TM dengan meridian sentralnya UTM atau TM3, ya. Karena tadi di TM kan meridian sentralnya tidak didefinisikan. Menghitung koordinat TM dengan meridian sentralnya UTM, ya, seperti itu. Ya, kalau nanti ada pertanyaan bisa isi di kolom komentar karena ini konsep yang cukup krusial tapi memang agak sulit dipahami ya di sebelah sini, atau mudah saya juga tidak tahu kemampuan dari para penonton maupun mahasiswa di sini. Intinya seperti itu. Ini satu lagi untuk konvergensi grid tidak ada perbedaan ya. Untuk TM, UTM maupun TM3 tidak ada perbedaan di persamaannya. Jadi tidak dikalikan dengan apapun lagi. Nah, di sini jelaskan langkah mendapatkan faktor skala di UTM. Jadi memerlukan apa saja. Mungkin lintang, bujur, atau apa, silakan isi di tautan yang tersedia atau isi di kolom komentar di bawah. Yaitu sekian untuk pertemuan hari ini. Nah, minggu depan, di pertemuan selanjutnya kita akan bicara untuk sistem proyeksi sudah ya, sistem proyeksi ada Mercator, TM, UTM, TM3 itu sudah. Kita bagaimana melakukan perhitungan pada bidang proyeksi. Ya, mungkin nanti akan detailnya akan lebih dalam di bagian ketika praktikum di menggunakan komputer ya. Oke, sekian. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-12 minggu depan.